Baik, kita malam ini akan mempersiapkan dua materi. Yang pertama tentang Tuhan Yesus dibaptis, dan yang kedua adalah tentang Tuhan Yesus tahan godaan. Nah, saya mohon izin untuk bisa share screen. Bacaannya dari Lukas pasal 3 ayat 21 dan 2. Mohon kesediaan Kak Adi untuk membacakannya. Siap. Lukas 3. Lukas 3 ayat 21 sampai 22. Yesus anak Allah dibaptis. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Ya, terima kasih Kak Adi. Nah, pertanyaan yang paling sering muncul adalah tentang mengapa Yesus dibaptis. Jadi kisah baptisan Tuhan Yesus Kristus itu selalu terjadi begitu Minggu Natal selesai, kita memasuki Minggu Yesus dibaptis. Dan minggu besok ini adalah Minggu Yesus dibaptis. Nah, konteksnya adalah baptisan Yohanes ya. Yang menarik, Yohanes itu melaksanakan baptisan bukan sebagai baptisan terhadap orang-orang non-Yahudi untuk menjadi Yahudi. Baptisan Yohanes itu bukan baptis inisiasi, bahasa teologisnya. Inisiasi itu login gitu kalau anak zaman sekarang. Dari Islam jadi Kristen, nah, dari Buddha jadi Kristen, itu login. Tapi baptisan Yohanes itu adalah baptisan pertobatan. Karena yang disasar oleh Yohanes justru bukan orang-orang non-Yahudi, melainkan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, mereka dipanggil untuk dibaptis. Nah, ini menarik karena agak berbeda dengan konsep baptisan Kristen ya. Kalau baptisan Kristen itu kan login ya. Orang dari agama lain masuk ke iman Kristen. Nah, ini orang Yahudi yang sudah percaya kepada Allah, mereka tidak dipanggil untuk masuk Kristen karena memang Yohanes bukan Kristen. Tetapi baptisan Yohanes itu adalah baptisan kenabian atau yang seringkali disebut baptis pertobatan. Jadi pada zaman itu ketika para nabi, tradisi para nabi mulai pudar di antara orang-orang Yahudi, saat Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus datang sebagai Mesias, itu Yohanes memerankan suara kenabian. Ia berseru agar orang lain itu bertobat. Oleh karena itu seruannya Yohanes, bertobatlah, sudah dekat. Sehingga baptisan baptisan pertobatan. Orang yang mau bertobat mau dibaptis. Baptisan pertobatan. Ya, orang yang nyentrik, dia menggunakan bulu unta dan berkelana, berasketik. Asketik itu menjauhkan diri keramaian. Kalau di dalam dia berada di kalangan atau kaum seni, kaum para rahib ya, para orang-orang yang mengasingkan diri. Biasanya mereka hidup di wilayah Qumran, tinggal di gua-gua, tinggal di gurun, makannya belalang dan madu hutan, hidup dengan sangat sederhana. Dan Yohanes pada saat itu datang di sekitar Sungai Yordan, ia berseru-seru. Nah, Sungai Yordan itu kan simbol ya. Sungai di mana orang Israel ketika mau masuk ke tanah perjanjian, mereka harus menyeberangi dulu Sungai Yordan.
Dan di Sungai Yordan itulah Yohanes membuat seruan simbolik. Engkau harus menyeberangi sungai ini dengan baptisan jika engkau mau menjadi umat perjanjian. Jadi baptisannya Yohanes, poin pertama adalah baptisan pertobatan. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Yesus Yesus juga ikut hadir. Apakah Yesus mau bertobat? Tentu tidak, karena Tuhan Yesus tidak berdosa. Yesus datang kepada Yohanes bukan karena butuh pertobatan, tetapi Yesus datang karena mau menyamakan diri dengan gerakan menuju kepada Allah. Karena seruan Yohanes itu adalah seruan, mari kembali kepada Allah. Mari berbalik kepada Allah dan kehendaknya. Mari datang kepada Allah. Dan karena Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, ia datang di antara manusia, tetapi ia juga menyatu dengan Allah. Makanya Tuhan Yesus juga datang ke Sungai Yordan untuk dibaptis. Sebagai tanda, ia menggabungkan diri pada gerakan menuju kepada Allah. Dan Yohanes apa merepresentasikan panggilan Allah untuk mulai bertindak. Jadi Yohanes itu simbol seorang yang memanggil umat, ya. Allah itu memanggil umatnya untuk apa? Untuk melakukan sesuatu, dan Allah juga mau melakukan sesuatu pada umatnya. Maka Yesus pun menyamakan diri dengan umat yang sedang mencari Allah. Jadi Tuhan Yesus datang karena ia mau mencari Allah. Pak, kalau Tuhan Yesus Allah, kenapa ia mencari Allah? Jangan lupa bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah Tritunggal. Allah Tritunggal itu punya 3 pribadi. Antara Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus, itu pribadinya berbeda. Tapi ketiganya adalah Allah. Mereka adalah persekutuan yang tidak dapat dipisahkan seperti orang berdoa yang digambarkan berkelindan, gitu ya. Saling berpaut, saling mengisi, saling tinggal di dalamnya. Tetapi itu 3 pribadi. Nah, baptisan Yesus juga menjadi sarana peneguhan dan pengesahan bahwa ia, Yesus, adalah anak Allah. Jadi anak Allah itu artinya adalah orang yang betul-betul dikasihi Allah. Musa itu disebut anak Allah. Daud itu disebut anak Allah. Israel disebut anak Allah. Karena apa? Mereka adalah orang-orang yang mau melakukan kehendak Allah. Tetapi Yesus adalah anak Allah yang tunggal. Artinya satu-satunya manusia yang secara sempurna mampu melakukan kehendak Tuhan. Mengerti pikiran Bapa, tahu apa yang dikehendaki Bapa, sehingga ia betul-betul punya persekutuan yang sangat intim, sangat khusus, tiada duanya dengan Sang Bapa. Maka disebut anak Allah yang tunggal. Jadi kalau saudara hidup sesuai dengan kehendak Allah, ya saudara anak Allah. Tapi tentu kita tidak sempurna, ya kan? Kita mau berdoa, kita mau bertanya kepada Tuhan, kita mau mengasihi, tetapi juga kita masih punya apa? Ego, keinginan daging, maka kita tidak sempurna. Tetapi Tuhan Yesus itu menyatu secara sempurna dengan Allah. Dan baptisannya menegaskan dan mengesahkan bahwa inilah anak Allah yang tunggal. Dan pintu langit terbuka adalah simbol pengakuan ilahi terhadap kedudukan Yesus sebagai anak. Yang dibacakan oleh Kak Adi tadi, pada saat Yesus dibaptis, terbukalah langit dan ada suara, ya. Inilah anakku yang kukasihi. Dan ini sesungguhnya dikutip oleh Injil Lukas atau Injil yang lain, ya, Markus, itu dari Mazmur 2 ayat 7. Jadi inilah anakku yang kukasihi, itu merupakan Mazmur yang selalu dibacakan pada saat pelantikan raja. Jadi pada saat Tuhan Yesus dibaptis, langit terbuka,
ada suara berseru, ada burung merpati, itu mengartikan, menandakan bahwa baptisan Yesus adalah pengurapan dia menjadi Mesias. Dia dilantik menjadi raja. Jadi kalau dulu misalnya Kak Adi atau Kak Ika pernah jadi penatua ya majelis jemaat, ya. Maka ketika ia menjadi penatua, ia dilantik dengan kata-kata yang khusus, ya. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, aku meneguhkan engkau sebagai penatua dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Pelantikan seorang raja di dalam perjanjian lama, dalam Mazmur 2 ayat 7 selalu diikuti dengan perkataan, inilah anakku yang kukasihi. Dan Injil mengutip itu dan dikenakan dalam peristiwa pembaptisan Yesus. Nah, bagaimana kita menceritakan ini kepada anak-anak? Eh, saya mengusulkan kita pertama-tama memulai dengan menggambarkan siapa Yohanes Pembaptis. Jadi kalau di buku itu kan diceritakan siapa yang pernah kecebur kolam renang dan seterusnya. Oh ya, baptisan di Sungai Yordan itu bukan dicelupkan seluruh sampai kepala ya. Jadi baptisan itu eh, kalau dilihat dari gramatikal Yunaninya, Yesus itu masuk ke dalam air dan keluar dari air itu masuk itu dalam arti ya dia nyemplung kakinya tok juga masuk, tapi bukan di dalam air. Ya. Keluar dari air itu juga ya dia keluar dari sungai. Jadi teori yang bahwa baptisan itu harus diselam itu justru tidak alkitabiah. Karena konsep baptisan di dalam perjanjian lama itu adalah percik. Para imam untuk menyucikan sesuatu memerciki ya. Seperti imam Katolik sekarang itu kalau menyucikan apa misalnya, saya pernah melakukan pemberkatan nikah dengan Romo, cincinnya diberkati, diperciki gitu ya. Nah, zaman dulu karena satu-satunya sumber air itu ya sungai, ya orang nyemplung ke dalam sungai. Tetapi bukan berarti didelepno. Jadi kalau yang mengatakan, lo Tuhan Yesus lo baptisnya di selam, itu justru tidak alkitabiah. Karena gramatikal Yunaninya, masuk ke dalam air dan keluar dari air itu tidak bicara tentang ditenggelamkan atau diangkat dari ketenggelaman. Jadi penjelasan konsep baptism yang ditenggelamkan itu salah kaprah. Ya, gramatikal Yunani tidak seperti itu. Ya, Yohanes Pembaptis itu mengajak orang datang kepada Tuhan. Ya. Oh ya, kalau ada saudara-saudara yang mau tahu lebih banyak tentang itu, saudara bisa buka websitenya GKI Pondok Indah ya, tentang baptisan Yesus. Nah, itu Pendeta Yoas menjelaskan panjang lebar soal itu. Bisa dilihat di situ. Itu yang paling Yesus datang kepada Yohanes ketika orang-orang datang kepada Tuhan dan mengakui kesalahan. Jadi Yohanes itu memanggil orang, bertobatlah, bertobatlah, maka orang-orang yang mau bertobat juga datang. Mereka mengakui kesalahannya. Mungkin bisa diceritakan bahwa orang-orang itu suka berbohong, ada yang suka orang lain, ada orang yang suka memukul. Dia datang kepada Yohanes. Ini contoh-contoh yang diberikan adalah contoh-contoh kenakalan anak-anak ya. Jadi supaya anak-anak punya gambaran. Yohanes mengajak orang lain meminta ampun kepada Tuhan. Lalu ia membaptis mereka di Sungai Yordan. Banyak orang datang dibaptis. Lalu adik-adik Tuhan Yesus juga datang memberi diri dibaptis. Nah, untuk penjelasan kenapa kok Tuhan Yesus juga memberi dibaptis, apakah Tuhan Yesus pernah berbohong, suka mengambil barang, suka memukul? Tidak. Tetapi Tuhan Yesus memberi diri dibaptis karena Tuhan ingin menjadi sama dengan manusia yang mau datang kepada Allah. Dan Tuhan ingin setiap manusia itu datang kepada Allah. Maka Tuhan memberi teladan. Dan pada saat Tuhan Yesus dibaptis terdengarlah suara, Engkaulah anakku yang kukasihi. Nah, ini artinya apa? Bapa di surga melantik, meneguhkan, memberi semangat kepada Tuhan Yesus untuk
memulai tugas pelayanannya untuk mengajar, menyembuhkan, menyelamatkan. Dan karena ia melakukan kehendak Allah, ia begitu dikasihi Allah. Lalu kemudian relevansinya ya, adik-adik mau nggak bertobat, datang kepada Allah? Kalau Tuhan Yesus saja mau datang, apalagi kita. Kalau kita datang kepada Allah, kita harus mengakui kesalahan kita. Yang suka bohong, mengakui pada Tuhan. Yang suka memukul atau suka membantah orang tua, datang kepada Tuhan untuk mengakuinya. Dan ayat hafalannya adalah Mazmur 145 ayat 20. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Jadi ayat hafalan ini menunjukkan bahwa sesungguhnya kalau kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan selalu mengampuni, bahkan Tuhan melindungi dan menjaga. Oke, ada pertanyaan sampai di sini sebelum kita melanjutkan ke materi yang lain? Siapa yang bercerita untuk minggu ini? Saya Pak Andre. Siapa? Sofi. Halo. Oh, Bu Sofi ya. Iya. Oke, di Sofi kelas berapa? Pagi kelas besar. Mulai kelas 2 Oh, sampai kelas 6. 2 ya. Oke, ya. Cerita? Ada kelas kecil? Bentar Pak Andri, tak lihatkan jadwalnya. Ya, Yang kelas siang harusnya Kak Lydia sih. Nggak datang ya, Ko? kali dia Ya, belum ke Jerman ya? Kak Lydia, ya yang kelas kecil. Kelas 1, 2, 3, Bu Emi. Kalau kelas 4, 5, 6, Bu Meyen. Oh ya, jadi untuk Bu Emi nanti tolong diberi rekamannya ya. Gak ada ya malam Iya. ini ya? Iya, Iya. izin Pak Andre. Hmm, hmm, hmm. Oke, kita lanjut. Tuhan Yesus tahan godaan. Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Mohon kesediaan Bu Irawan untuk membacakan teksnya. Percobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, sebenarnya, menyembah aku, itu akan menjadi milik, semuanya akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis,
engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ada malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus jawab, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah iblis mengakhiri semua percobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Sorry agak Ya, kurang lancar. nggak apa-apa, Bu. Ya, terima kasih, Bu Irawan. Ya. Ya, tema selanjutnya adalah Tuhan Yesus tahan godaan. Jadi, kisah pencobaan ini berhubungan dengan empat, jadi yang penting yang sering kali diulang dalam firman Tuhan. Musa itu berpuasa 40 hari di atas gunung Sinai, ya, di Keluaran 34 ayat 28. Lalu Elia jalan ya ke gunung Allah, ya, sama ke gunung Horeb, ke gunung Sinai itu selama 40 hari 40 malam. Lalu itu berkelana padang gurun selama 40 tahun. Dan Tuhan Yesus berkelana juga dan berpuasa selama 40 hari. Tidak makan, tidak minum, lalu dicobai 3 kali dalam kondisi lapar dan lemah. Nah, bahkan Tuhan pun dalam kemanusiaannya berhadapan dengan pencobaan. Sebagaimana yang dibaca oleh Bu Irawan tadi, pencobaan itu terdiri dari 3. Yang pertama, urutannya agak beda ya dengan Injil yang lain. Kalau yang lain biasanya menyembah iblis terakhir, tapi versi Lukas menyembah iblis yang kedua, tapi tidak apa-apa. Intinya masih sama. Pencobaan pertama adalah mengubah batu menjadi roti. Kenapa mengubah batu menjadi roti? Karena pada saat itu Tuhan Yesus itu sangat lapar. Dan posisinya di padang gurun. Sejauh mata memandang, saya di Palestina sana, yaitu hanya ada batu. Dan batunya biasanya berwarna putih, dalam kondisi fata morgana, batu itu seperti tumpuan roti. Nah, Tuhan Yesus dicobai, digoda untuk mengubah batu itu menjadi roti. Yang artinya apa? Artinya Tuhan bukan hanya dicoba untuk memenuhi rasa laparnya saja. Tetapi Tuhan itu dicoba untuk kalau ia bisa mengubah batu menjadi roti, maka tidak perlu ada peristiwa salib. Kenapa? Sebab ketika manusia itu pangannya cukup, makanannya cukup, tanpa bekerja mereka bisa makan, konsepnya iblis kan gitu. Orang tidak akan mencuri, tidak akan saling bersaing, tidak perlu berbohong, tidak perlu korupsi, tidak perlu saling membunuh karena apa? Mereka bisa mengakses itu semua secara gratis. Ya. Karena memang perbedaan antar kelas itu menimbulkan dosa ya kalau dalam teori Marxisme ya. Jadi masyarakat itu kan ada dosa, termasuk dosa struktural, kesenjangan itu kan orang berebut sumber daya. Lah kalau makanan itu bisa diakses dengan mudah, secara gratis, ya tidak perlu ada dosa, sejahtera. Tapi bagi Yesus tidak begitu.
Ya. Bagi Yesus, ketika orang berada dalam kondisi kelimpahan, orang justru seringkali berbuat dosa. Ya, makanya Tuhan Yesus tidak menurutinya. Lalu menyembah, apa yang ada ini sudah kukasihkan, yang penting menyembahlah. Nah, termasuk diberikan dalam arti apa? Mau apa? Mau orang tidak perlu berdosa? Ya, aku tidak akan menggoda mereka, gitu ya. Tapi bagi Yesus, walaupun iblis itu tidak kecenderungan jahat pada dirinya sendiri, sehingga itu sia-sia, itu adalah kebohongan. Nah, cara bekerja iblis kan begitu, ia selalu membuka separuh kejujuran. Ya, kalau dalam film tulisannya Shakespeare yang ditulis dalam novelnya Macbeth gitu ya. Ketika Macbeth berhadapan dengan tiga oracle, tiga orang yang mempunyai penglihatan, kepada Macbeth dibukakan separuh kebenaran dan kemudian Macbeth itu percaya pada penglihatan-penglihatan masa depan itu. Tapi yang separuhnya lagi tidak tahu. Orang seolah-olah itu benar, masuk akal, begitu itu dituruti, hidupnya tambah hancur. Itulah cara kerja iblis. Termasuk godaan menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah. Hubungan itu puncak ya, wuwung ya. Yerusalem itu kota yang di atas bukit dan bait Allah itu berada di puncaknya. Saya pernah ke sana, memang tinggi sekali. Jadi kalau orang berada di hubungan bait Allah, saya membayangkan ketika bait Allah masih ada, karena bait Allah sekarang kan sudah runtuh ya. Itu pasti berada yang di tempat yang paling tinggi, di antara bukit, ada bait Allah, di antara bait Allah, di puncaknya lagi. Digoda supaya apa? Orang menunjukkan kemampuannya, pamer. Tapi Tuhan Yesus mengatakan jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Untuk kepentingan apa? Kepentingan pamer. Jadi di sini kita melihat bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, lalu engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan kepada Dia saja engkau berbakti, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Itu merupakan kata-kata dari firman. Ya. Jadi Yesus tidak hanya mendengar sesuatu berdasarkan logikanya, karena kalau berdasarkan logika, masuk semua itu tadi. Batu jadi roti, masalah selesai. Kelaparan terjawab. Dia menyembah iblis, sudah nggak perlu menderita, masalah selesai. Menjatuhkan diri dari hubungan, kalau ada malaikat menangkap, semua orang langsung percaya dia itu Tuhan. Seolah-olah masuk akal, tetapi Tuhan tidak menggunakan pendekatan logis saja. Tetapi ia percaya pada firman Tuhan. Semua perkataan atau jawaban Tuhan Yesus itu berasal dari firman. Ya. Mengapa Tuhan Yesus mampu mengatasi pencobaan tadi? Ya karena satu, dia menghadapi pencobaan dengan firman Allah. Ketika pencobaan itu datang, apa kata firman? Lalu yang kedua, ia hidup bergantung kepada Allah. Meskipun ia adalah Allah sendiri, tetapi ia di dalam kealahannya dan kemanusiaannya tetap menyatu, setia kepada Allah Bapa. Dan ia percaya pada pemeliharaan Allah, walaupun lapar, walaupun harus berjuang sampai menderita dan mati, walaupun dianggap, cemen kamu, nggak berani menunjukkan kemampuanmu. Tetapi ia percaya bahwa ketika ia menapai jalan atau rencana Allah, maka rencana Allah itulah yang terbaik. Jadi tiga hal ini bisa kita pegang di dalam hidup kita ya. Menghadapi pencobaan dengan firman Allah, hidup bergantung kepada Allah dan percaya pada pemeliharaan Allah. Nah, pencobaan di dalam dunia anak-anak, nah itu contohnya ya misalnya anak-anak cenderung punya keinginan, biasanya mainan gitu ya. Kalau ada yang ketinggalan mainan di kelas, ini punya siapa ya? Kan nggak ada yang tahu. Tak ambil itu pencobaan. Atau kalau nggak bawa alat tulis atau bawa tip X, bawa penghapus, aku ambil dulu punya temanku tanpa izin. Ya. Nah, anak-anak kecil pun punya kecenderungan seperti itu, atau menyombongkan diri, membuktikan aku bisa ini
bisa itu sombong dia dapat teman, itu adalah pencobaan. Seperti mau menyembah iblis adalah mau melakukan hal buruk. Mau melakukan, ayo kamu pukul temanmu, nanti tak kasih sesuatu. Melakukan hal buruk untuk dapat hadiah. Itu juga cobaan dalam dunia anak-anak. Nah, tentu kita sebagai guru sekolah minggu punya cobaannya sendiri ya. Nah, selama kita hidup menghadapi cobaan itu dengan firman, bergantung sepenuhnya pada Allah, percaya pada pemeliharaan Allah, kita tidak akan tergoda. Nah, ayat hafalannya agak panjang ini, Yakobus 4 ayat 7. Kalau yang kecil tidak bisa hafal ya, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, sampai di situ aja. Tapi kalau kelas besar bisa hafal semua, tunduk kepada Allah, lawan iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ya, saya kira itu yang bisa saya bagikan dalam kaitan materi tentang Tuhan Yesus dicobai. Silakan kalau ada yang mau menanggapi. Pak, saya mau tanya, Mm-mm. kalau anak-anak itu kecenderungannya membanggakan, nyombongin tuh orang tuanya. Papaku kesini, papaku kayak gini, terus kamu nah kayak gitu itu termasuk termasuk apa? Kayaknya bukan termasuk pencobaan ya? Atau godaan untuk beda sih, tapi motivasinya kayak mereka bukan kayak menyombongkan diri, tapi kayak bangga terhadap orang tuanya gitu. Ya, antara bangga sama sombong itu kan tipis banget ya. Nah, jadi kalau bercerita, jadi dosa itu ada dua ya, ada strong group grade, ada weak group grade. Strong group grade itu adalah dosa terjadi ketika orang melanggar aturan. Kalau weak group grade itu adalah dosa yang terjadi karena motivasinya buruk. Membanggakan orang tua pasti tidak melanggar aturan ya, justru harus kan. Tapi motivasinya bisa baik, bisa jelek. Nah, yang paling tahu motivasi itu kan kita dan Tuhan ya. Nah, jadi kita tidak bisa pakai contoh membanggakan orang tua, titik. Tapi kalau kita menceritakan kehebatan orang tua kita, kehebatan keluarga kita, dan karena kita merasa keluarga kita atau orang tua kita lebih baik daripada orang lain, itu juga cobaan. Ya, gitu kan. Motifnya jelek. Jadi kadang-kadang orang memuji, misalnya memuji itu kan nggak melanggar hukum. Tapi kalau memuji motifnya jelek, nah itu cobaan. Guyonan yang sifatnya apa ya, main fisik gitu ya. Bullying yang sifatnya main fisik. Nah, itu kalau walaupun tujuannya guyonan, kalau main fisik kan melanggar aturan, ya berarti itu cobaan. Ya, tujuannya baik kok, saya. Iya, tapi itu melanggar etika. Sehingga bicara tentang fisik, seksisme, dan seterusnya itu ya cobaan. Karena apa? Kita ingin menyenangkan orang lain, orang banyak, dengan cara kita mempermalukan orang tertentu. Ya, kira-kira gitu. Jadi ada dosa karena melanggar aturan, ada dosa karena motivasi. Kalau di PL itu melanggar aturan berarti harus upacara korban. Kalau di PB motivasi itu harus dengan pertobatan. Ya, walaupun kalau menginginkan istri orang lain dalam dirimu saja kamu sudah berzina, itu kan berarti motif kan. Secara aturan, secara teleologi, secara tujuan ada pelanggaran. Nah, cobaan itu bisa berupa pelanggaran aturan, tapi juga bisa motivasi yang menyimpang. Apakah menjawab? Ya, makasih Pak. Jadi kepikiran juga untuk Oke. supaya bikin orang lain senang, jangan menjatuhkan orang lain gitu kan. Iya, betul. Kadang-kadang kan kita mentertawakan teman kita, semua ketawa. Lalu karena kita merasa bisa membuat semua orang ketawa dengan ngejek orang lain, ya itu bullying. Itu godaan. Kita mendapatkan kehormatan dengan cara mempermalukan orang kan gitu. Yang suka malukan orang tapi mempermalukan diri sendiri. Kan gitu.
Itu bagus ya, artinya daripada kita mempermalukan orang, ya lebih baik kita mentertawakan kelemahan kita sendiri gitu ya. Gitu. Makasih, Pak. Yuk, ada lain lagi? Baik, kalau tidak ada, saya serahkan ke Kak Adi untuk ditutup dalam doa. Iya, Pak. Mari kita berdoa. Bapak surga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada persiapan kami malam hari ini, Tuhan. Biarlah kami boleh meresapinya dan kami boleh menerapkan dalam hidup kami sehari-hari sebelum kami boleh menceritakan kepada anak-anak pada minggu besok dan minggu seminggu lagi. Terima kasih ya Tuhan buat Pak Andri yang sudah memimpin kami. Berkati pelanya, berkati keluarganya, dan kesehatannya. Terima kasih Tuhan, berkati juga untuk guru-guru yang sudah ambil bagian dalam pelayanan guru sekolah minggu. Kiranya Tuhan sendiri yang akan tetap memampukan kami sebagai guru sekolah minggu membimbing anak-anak untuk mengasih Tuhan. Kami akan melanjutkan waktu kami, kiranya Tuhan tetap memimpin kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.